bila mana telepon terus diangkat, bila mana ada SMS terus dijawab, pasal ada kepentingan. Kepentingan dah settle, dah selesai. Telepon, dia lagi, dia tak payah apa dia kata. SMS, apa benda nak SMS lagi dia ni, tak payah. Di dalam hidup ini adalah kompetisi. Yani kita bersaing. Kita bersaing bukan dengan orang lain untuk mendapatkan keduniaan, tapi kita bersaing dengan masa, dengan waktu yang tidak ada kompromis dengan kita. Di sini Allah memberikan kriteria dengan siapa kita perlu bersahabat. Katanya, wasbir nafsaka, sabarlah engkau wahai Rasulullah Muhammad. Untuk bersahabat, duduk bersama dengan yad'una rabbahum, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka. Yani, bersahabatlah dengan orang yang baik, dengan orang yang taat kepada Allah. Bersahabatlah dengan orang yang saleh. Bersahabatlah dengan orang yang kalau duduk dengannya kita mendapat ilmu, mendapat manfaat. Man lam yanfa'ka lafzuh lam yanfa'ka lahzuh. Orang yang dia lafaznya, perkataannya tidak memberi manfaat kepada kamu, duduk bersama dengannya tak bermanfaat. Ya, ini berteman dengan orang kita tak dapat manfaat, maka masa yang kita luangkan tak ada manfaat juga. Sementara di dalam hidup ini adalah kompetisi, yani kita bersaing. Kita bersaing bukan dengan orang lain untuk mendapatkan keduniaan, tapi kita bersaing dengan masa, dengan waktu yang tidak ada kompromis dengan kita. Dia berjalan begitu saja, menghabiskan umur yang sudah ditentukan oleh Allah dengan peredaran masa. Kita akan sampai kepada penghujungnya yang kalau tidak dimanfaatkan maka akan terbuang sia-sia. Walihada kriteria orang yang sahabat adalah orang yang saleh, orang yang beribadah kepada Allah. Karena di akhirat nanti teman di dunia akan membawa manfaat kepadanya di akhirat bila mana temannya orang yang baik, tetapi sebaliknya akan membawa kerugian. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang yang bersahabat di dunia nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Orang bersahabat di dunia di akhirat nanti akan saling bermusuhan. Macam mana bersahabat di dunia bermusuhan di akhirat? Ya, karena persahabatan di dunia, dasar persahabatan itu bukan ikhlas. Dasar persahabatan itu bukan karena Allah. Dasar persahabatan bukan untuk ta'awun al-birri wa taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun persahabatannya berdasarkan dengan kepentingan maslahah. Sehingga bila mana kepentingan yang diharapkan selesai, habislah persahabatan tuh. Imma dengan melupakan satu dengan yang lain karena kepentingan yang ingin dikongsi bersama sudah selesai. Seperti mana kebanyakannya di dalam bisnis orang bersahabat, bila mana motifnya kepada bisnis, ketika meeting senyum, ketika berjumpa berpelukan, ketika berjumpa pun juga saling memberikan hadiah, bila mana ada majlis pun datang, bila mana telefon terus diangkat, bila mana ada SMS terus dijawab, pasal ada kepentingan. Kepentingan dah settle, dah selesai. Telepon, dia lagi, dia tak payah apa dia kata. SMS, apa benda nak SMS lagi dia ni, tak payah. Ada kenduri namanya, tak payah datanglah. Khalas. Yang dulunya sungguh-sungguh, kemudian hari-hari, pagi, petang, malam, telepon pun juga say hello, apa kabar. Selesai masalah, khalas. Di dunia pun sudah putus hubungan, apatah lagi nanti di akhirat. Persahabatan yang dasarnya hanya bermotifkan maslahah kepentingan akan berakhir persahabatan itu bila mana berakhirnya kepentingan. Faham tum?
Berapa ramai contoh yang kita nampak hari ini, persahabatan-persahabatan yang didasari dengan kepentingan masalah-masalah tertentu, baik masalah keduniaan, masalah kelompok, masalah organisasi, masalah ideologi, masalah agenda. Bila mana berlaku sedikit terjejas kepada masalahnya, terputus hubungan. Dulu bersama, kemudian setelah habis masalah berbeza sedikit, khalas, sudah saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Hadza al-akhilla, orang yang bersahabat di dunia nanti di akhirat akan bermusuhan, illal muttaqin, kecuali persahabatan yang didasari dengan takwa. Tidak semua persahabatan di akhirat akan saling bermusuhan, tidak. Persahabatan yang tidak ikhlas akan bermusuhan nanti di akhirat. Persahabatan yang bergantung dengan kepentingan sahaja, bukan karena Allah, akan bermusuhan nanti. Tapi illal muttaqin, kecuali persahabatan yang didasari dengan ketakwaan. Sehingga persahabatan yang didasari dengan ketakwaan itu, bila mana berlaku salah silap kepada sahabatnya, akan disikapi dengan ampun dan maaf. Bila mana persahabatan ikhlas karena Allah, ada khilaf yang dilakukan oleh sahabatnya, mungkin akan melupakan silapnya. Atau bila mana persahabatan didasari dengan ikhlas, bila mana apa-apa musibah berlaku kepada sahabatnya akan ditolong, at least paling tidak didoakan. Hadza persahabatan yang didasari dengan taqwa. Jadi di dunia berkat, di barzakh berkat, di akhirat pun juga berkat. Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa orang dicintai ketika berada di dunia. Walihada dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah. Katanya apa itu? Bila mana sudah di hari kiamat nanti, katanya waqal, mereka orang-orang musyrikin mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai ketika aku berada di dunia dahulu aku ikut kepada Rasul ini. Andai ketika berada di dunia dahulu aku tidak ikut kawanku ini. Ya, ini menggambarkan kata-kata kaum musyrikin yang hidup di zaman baginda Rasulullah. Kalau nampak Nabi tak mau ikut, tapi nampak dia punya geng sokong, kawan rapat. Kata di dunia bersahabat, memusuhi kepada Rasulullah. Di akhirat menginginkan, mengangan-angankan, mencita-citakan nak bersahabat dengan Rasulullah. Tapi sudah fatal awan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat demikian. Walihada berhati-hatilah dalam persahabatan di dunia untuk memilih teman yang baik supaya bermanfaat di akhirat.